Propaganda kelompok Abdullah bin Saba tidaklah sia-sia. Setelah sekian lama merekayasa sejumlah kekeliruan yang dilakukan sebagian gubernur yang ditunjuk Utsman bin Affan, akhirnya kelompok ini berhasil memprovokasi kemarahan massa dari berbagai penjuru daulah Islam terhadap sang khalifah. Berbagai kelompok dari sejumlah negeri pun datang ke Madinah untuk melakukan pemberontakan. Beberapa referensi menyebutkan jumlah mereka berkisar antara 600 sampai 1000 orang yang berasal dari Mesir, Basrah, dan Kufah. Semua ini terjadi atas izin Allah. Dialah yang menghendaki perhara besar di Madinah ini menjadi bagian sejarah umat Islam. Orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan ketika itu adalah para pendengki yang sebagiannya orang kafir. Pengepungan terhadap Utsman bin Affan dilakukan di luar batas kemanusiaan. Sang khalifah dilarang menghadiri sholat berjamaah di Masjid Nabi, bahkan pasokan air untuk dia dan keluarganya pun diputus. Ali bin Abi Thalib mengirim 3 geriba penuh air ke rumah Utsman bin Affan saat keluarganya hampir mati kehausan karena kehabisan persediaan air. Meskipun demikian, Utsman bersabar menghadapi situasi tersebut. Dia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya semasa hidup beliau. Semua ujian ini terjadi saat Utsman sudah berusia lanjut, karena saat itu usianya sudah lebih dari 70 tahun, malah hampir mendekati kepala 80 tahun. Para pemberontak semakin leluasa menguasai Madinah. Karena semakin khawatir akan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, para sahabat menawarkan diri untuk membela Utsman dan mengusir kelompok pemberontak dari Madinah. Namun Utsman bin Affan menolak tawaran itu. Dia tidak mau ada darah seorang pun yang tertumpah demi membela dirinya. Utsman berkata, "Demi Allah, aku ingin bertemu dengan Allah tanpa menumpahkan darah kaum muslimin walau sedikit pun." Serangan pemberontak berlangsung sangat cepat. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa masuk dan membunuh Utsman. Detik-detik terakhir kehidupan sang khalifah pun diabadikan oleh para ahli sejarah. Salah seorang pemberontak masuk ke dalam rumah dan langsung mendatangi Utsman yang sedang memegang mushaf Al-Quran. Melihat orang itu, Utsman hanya mengingatkan, ada kitabullah yang akan menyelesaikan perselisihan kita. Namun dia tidak menggubris perkataan Utsman tetapi langsung menebaskan pedang ke arahnya. Utsman berusaha menangkis ayunan pedang itu dengan tangannya hingga putus. Sementara darahnya mengucur dan membasahi Al-Quranul Karim. Utsman kemudian berkata, "Demi Allah, tangan yang ditebas ini adalah tangan yang pertama menulis ayat-ayat Al-Quran." Pemberontak lainnya kemudian datang sambil mengacungkan pedang, namun ia sempat dihadang oleh istri Utsman yang bernama Nailah. Nailah berusaha melindungi suaminya dari serangan pemberontak tersebut dengan merebut pedangnya. Namun orang itu berhasil merebutnya kembali hingga jari-jari tangan Nailah terputus. Orang itu lantas maju dan menikamkan pedang ke perut Utsman hingga menewaskannya.